Cerita kali ini datang langsung dari pengalaman kakak pertama aku yang sepakat kita sebut dia Rika, juga asisten rumah tangga aku waktu itu. Ceritanya malam hari, mungkin dari sore aku ikut mama dan papa pergi belanja untuk keperluan toko bakso yang kecil-kecilan kita bangun di depan rumah. Terus, abis itu kita mampir nih ke toko CD. Dan mampir juga ke tempat-tempat lain, ya biasalah, orang tua mungkin banyak urusannya. Sampai kalau nggak salah waktu itu jam 11an malam gitu, hampir jam 12. Kita pulang menuju rumah. Aku ceritain ya kondisi rumah aku waktu itu. Kita ini pindah-pindah, walaupun di kota yang sama, tapi kita sempat beberapa kali pindah rumah. Tapi aku gak ingat alasan tepatnya kenapa kita selalu pindah-pindah, gak tahu. Ingat gak Buderum yang aku pernah cerita di kisah sebelumnya? Jadi sebelumnya itu kita tuh ngontrak di tempat Buderum, pernah gitu sebelumnya. Nah ini jaraknya cuman sekitar 1 kilo, mungkin gak sampai 1 kilo. Dan di depan rumah ini, rumah yang juga sama-sama rumah petak 2, kanan kiri gitu ya, ada pohon yang benar-benar besar. Dan sebelum kita pindah ke sana, kita udah denger dulu nih namanya cerita-cerita orang gitu. Sebelah rumah aku yang sebelah kanan kosong, tapi bangunannya juga belum selesai. Jadi kosongnya itu agak terlantar gitulah. Sedangkan jendelanya belum dipasang, pintunya belum dipasang, plafonnya juga belum ada. Aku main ke sana beberapa kali. Aku ada cerita di sana, tapi bakal aku keep untuk cerita yang lain. Singkat cerita, kita pernah dengar cerita tentang pohon besar yang ada di depan rumah. Nah, jadi di sana itu udah terkenal ada sosok wanita yang nunggu di pohon itu, persis banget di samping jalan. Setiap kita dari rumah Budirum itu tadi mau tarawihnya kan harus ke arah pondok pesantren yang itu ngelewatin pohon yang aku maksud. Jadi setiap kita lewat sana, termasuk aku ya, lewat sana, kita selalu lari barengan karena mungkin beberapa orang yang aku bisa lihat di sana emang ada perempuan yang ngejagain pohon itu. But aku bukan orang yang sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jadi aku lari karena ikutan lari aja. Dan pohon itu udah terkenal angker dari lama. Lalu kembali lagi ke cerita aku awal. Aku kan tadi habis nemenin papa dan mama ikut gitu ya, belanja dan segala macam. Pulangnya udah larut, jam 11an, bukan jam 12. Pulang turun dari mobil. Kakak aku dan asisten rumah tangga aku tadi ini langsung nyusulin kita turun dari mobil sambil nangis. Mama aku bingung, tapi berusaha menenangkan kedua orang ini tadi. Ayo, sini duduk dulu. Mereka berdua disuruh duduk di warung bakso depan rumah yang itu usaha kecil-kecilan kita tadi ya. Duduklah di situ, di meja situ dan cerita pelan-pelan. Ceritanya, mereka ini main bulu tangkis. Terus mainlah mereka raket sampai malam. Sekitar jam 10:30 mungkin ya, kejadiannya baru aja terjadi. Posisi nangis, cerita nih. Tadi aku sama Rika main bulu tangkis di depan pohon. Posisinya gini, rumah, terus asisten rumah tangga aku, di depannya ada pohon, dan di depan pohon itu tadi agak maju dikit, itu posisi Kak Rika. Jadi mereka berdua itu kan saling lempar kok. Kalau main bulu tangkis ya, otomatis tak 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 gitu ya temponya. Mungkin mereka udah terlalu lama main dan itu juga udah malam. Ada yang merasa keganggu kan? Bukan cuma manusia, tapi yang enggak kelihatan juga. Akhirnya pas bolanya tak 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 tak, udah gak nyambut lagi. Tahu gak maksudku apa? Jadi ketika bolanya itu dari asisten rumah tangga aku ke kakakku, balik lagi, berhentilah dia di tengah. Nggak nyampe balik lagi ke asisten rumah tangga aku.
Tapi dia bener-bener baliknya di tengah. Dan itu guys, itu ngambang di udara persis di tengah-tengah pohon. Aku cerita ada 2 POV di sini. POV dari, sebut aja asisten rumah tangga aku itu Kak Susi. Kak Susi cerita, di pohon ini tadi, dia itu ngelihat ada rok hijau yang menjuntai, tapi di bagian atas pohonnya. Jadi agak atas gitu posisinya. Terus, gak kelihatan mukanya, karena yang keluar dari pohonnya tadi itu kayak rok aja, sama tangan lagi menggenggam bulu koknya ini. Nah, sementara dari POV kakak aku, Kak Rika, dia ini cuma bisa ngelihat bola bulu tangkis tadi melayang di udara persis di tengah-tengah pohon di depannya, bukan nyangkut ya, tapi ngambang di udara. Mereka berdua yang melihat dari sisi berbeda sama-sama ketakutan. Apalagi Kak Susi tadi, otomatis dia lebih shock lagi kan. Terus dipegang lah tadi itu bola koknya dan ditahan di udara, nggak turun sama sekali. Habis itu Kak Susi dan Kak Rika langsung sujud minta maaf, karena mereka sadar ya ini udah malam dan mungkin si penunggu pohonnya tadi ini mau negur gitu, hey ini udah malam gitu kan ya. Mereka minta maaf sambil nangis saking takutnya, dan akhirnya bola koknya tadi ini dijatuhin. Habis itu lutut mereka lemes. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah secepat yang mereka bisa. Nah, ketika itu gak lama, mama papa datang dan akhirnya mereka cerita sesuai sama apa yang aku ceritain tadi. Setelah itu mereka gak pernah lagi yang namanya main bulu tangkis, apalagi malam hari. Jadi guys, hati-hati ya kalau main, lihat-lihat dulu tempatnya dan lihat waktunya juga.